Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Apa yang telah Allah janjikan itu benar. Hukuman di neraka yang Allah janjikan benar bagi hamba yang melanggar di dunia. Dan juga surga adalah benar bagi orang-orang yang taat. Maka dari itu, dan janji Allah bahasanya nanti ada akhirat. Janji Allah ada kehidupan setelah kehidupan ini adalah benar. Jangan sampai ada di antara kita yang meragukan itu semuanya. Dan kehidupan di sana lebih panjang daripada kehidupan saat ini. Maka dari itu, fala taqurrannakum al-hayatud dunya. Maka jangan sampai kehidupan duniamu ini akan menjadikan kalian lalai sehingga kalian lupa tidak bersiap-siap untuk kehidupan nanti yang panjang di akhirat. Ketahuilah apa yang Allah firmankan benar bahasanya ada akhirat. Disampaikan Nabi Muhammad benar nanti ada kehidupan setelah kehidupan ini. Maka dari itu karena nanti ada kehidupan lagi, jangan engkau tertipu di sini. Seperti seseorang yang mampir di sebuah hotel atau tempat penginapan, itu sadar bahasanya dia akan meninggalkan tempat tersebut. Maka menjadi gila kalau dia nginep di sebuah penginapan hanya gara-gara mejanya kurang bagus, lalu beli meja hari ini, dia nginep 3 hari. Catnya kurang bagus, ganti catnya. Karpetnya kurang bagus, ganti karpetnya. Apalagi kasur yang ganti semuanya. Saya pengen enak, ternyata 3 hari pergi setelah itu. Nah, ini orang gila, orang aneh. Seperti itu. Padahal dia punya rumah sendiri di rumah. Bandingkan nginep di hotel dengan rumah kita, ya bandingkan seperti kita di dunia. Bahasanya ini sebentar, mau tidak mau akan kita tinggalkan. Untuk apa harus kita percantik pun akan kita tinggalkan. Yang perlu kita percantik adalah rumah abadi kita nanti di akhirat. Dengan amal saleh, dengan kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Al-ghurur itu syaitan. Jangan sampai menjadikan kalian terlena karena digoda oleh syaitan. Diberi was-was oleh syaitan. Was-was takut melarat, was-was takut kehilangan dunia, was-was macam-macam. Sehingga apa? Dia mengejar yang namanya dunia ini karena diberi was-was oleh syaitan. Sehingga dia lupa yang namanya ibadah. Sampai kenapa dia harus nyongkok itu? Karena apa? Dikasih was-was oleh syaitan. Susah cari kerjaan. Zaman-zaman susah. Bayar saja. Nanti tinggal tobat. Enak aja tobat. Macam-macam. Sehingga harus meninggalkan sholat asar hanya karena dia mencari sesuap nasi. Masya Allah. Musibah. Itu adalah hamba-hamba yang dihinakan karena dihiasi oleh syaitan dunia ini. Syaitan yang menghiasinya. Sehingga ia tertipu dengan syaitan. Dalam Al-Quran juga disebutkan Alhaakumut takatsur. Telah menjadikan lupa. Menjadikan kalian lalai at-takatsur. Berbangga-bangga dengan dunia. Maka kita harus membiasakan dengan hidup sederhana. Jangan biasakan di rumah kita ada perbincangan yang mengarah kepada pembanggaan kepada dunia. Bangga dengan merek baju, bangga dengan jam HP yang bagus. Bangga-banggaan ini adalah menyiksa. Bangga dengan rumah, bangga-bangga dengan dunia. Alhaakumut takatsur. Jadi banyaknya kekayaan akan jadi kebanggaan. Sehingga yang namanya berbangga dengan dunia itu ternyata bukan saja orang kaya. Orangnya sudah fakir, melarat, nyungsep. Tak tahu angan-angannya, Masya Allah. Nasib. Sehingga kalau sudah ketemu orang kaya, tawaduknya luar biasa. Takut. Kagum dengan kekayaannya orang. Dia sendiri tidak pernah kaya. Nah ini model manusia-manusia yang lalai. Lupa. Menjadikan dia lalai, takatsur, berbangga-banggaan, banyak-banyakan dunia. Nah ini. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan? Kalau orang sudah masuk dunia bangga-banggaan ini, nggak akan berhenti sampai masuk kubur. Sudah mati esok hari, masih masuk di rumah sakit pun masih ingat. Tolong perusahaan yang ada di situ jangan sampai. Masih ada tanda tangan yang transaksi kontrak. Padahal sudah tahu berjalan 60, sudah 80 berapa begitu, atau 90 atau 100 berapa. Masih bersemangat. Hatta zurbutumul maqabir, sampai kalian tuh mengunjungi kubur masing-masing, baru setelah itu nggak ada lagi persaingan untuk cari dunia. Dan luar biasa. Maka ayo kita sadar ini semua. Mau tidak mau lihat, akan kita tinggalkan yang kita banggakan. Maka kita perlu membiasakan hidup sederhana cara hidupnya Nabi. Sudah di rumah kita jangan diajak kita berbangga urusan merek baju, merek celana, cincin apa yang dipakai. Sudahlah, perak saja sudah sunnah Nabi SAW. Terus macam-macam. Ini adalah problem. Sehingga kalau orang biasa dengan berbangga,
dengan dunia, maksud membesarkan dunia, menganggap dunia itu adalah nilainya besar di hatinya, maka ketahuilah akan berkurang kecintaannya kepada akhirat. Akan tapi kalau Allah memberikan kepada kita sesuatu yang bagus dari dunia itu, Allah pilihkan untuk kita. Tiba-tiba diberi oleh Allah mobil bagus, rumah bagus dan sebagainya. Akan tapi jangan sampai hati kita itu terikat dengan itu semuanya. Sebab yang namanya rezeki sudah jatah. Apa yang diberikan Allah di dunia ini sudah jatah. Punya kulit hitam sama coklat sama putih itu juga jatah. Suaminya itu juga jatah. Harta yang diberikan juga jatah semuanya. Baik kalau sudah jatah dari Allah Subhanahu wa taala ya kita syukuri. Jika itu bagus kita syukuri. Termasuk kekayaan. Makanya bukan sesuatu yang baik kalau orang melaratkan diri. Jalani hidup wajar saja jika Allah menjadikan engkau kaya. Menjadilah orang kaya yang beradab, orang kaya yang dermawan, orang kaya yang punya sopan santun, orang kaya yang tawadhu, memberikan contoh si fakir yang sombong itu. Nah ini, sudah fakir sombong ada itu. Buayanya itu. Mobil pinjam saja kemana-mana kayak mobilnya sendiri. Mobil rental tuh. Nah, musibah. Belum mobilnya itu, belum mobilnya itu. Mobil. Dijemput pakai mobil mewah saja sudah toleh, keluar tangannya sudah. Ini adalah berbangga dengan harta padahal bukan miliknya. Itu musibah, problem. Jadi di rumah kita jangan biasakan anak kita dengan bangga-banggaan dengan merek baju dan sebagainya. Padahal nanti kalau sudah mati mereknya, kalau sudah mati mereknya sama, kain kafan, semuanya sama. Tidak boleh milih. Tidak boleh milih, saya pengen kain yang begini, ada sama. Yang jahitannya paling mahal di sana. Tempeli merek ini, nggak berlaku semuanya. Kain kafan semua. Baik. Kalla sawfa ta'lamun, ketahuilah. Sekali-kali tidak, dunia itu tidak akan menyelamatkan kalian. Kalian bakal tahu semuanya nanti. Kalian bakal menyaksikan bahwasanya yang kau banggakan ternyata tidak kau bawa. Kalau dunia hanya untuk dibanggakan. Tapi dunia yang kau gunakan untuk kebaikan itu yang akan kau bawa. Tapi dunia yang kau banggakan masih menjadikan dirimu sombong. Oh, itu akan menjadikan kalian rugi dan menyesal nanti di saat kau menghadap kepada Allah. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, ketahuilah. Sekali-kali tidak, dunia itu tidak akan menyelamatkan kalian semua. Dan kalian bakal menyaksikan nanti. Setelah kau dicabut nyawamu, kau akan tahu begitu rendahnya dunia. Dan begitu pentingnya akhirat. Nah, ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad. Al-Qur'an benar dari Allah. Maka yang percaya ayo persiapkan bahwasanya dunia ini ya begitu, banyak-banyaknya pun akan kita tinggalkan. Dan kita akan masuki satu alam dalam keabadian nanti. Di alam akhirat. Dan disitulah alam akhirat yang tidak ada batasnya. Harus digugah kita agar sadar dengan itu semuanya. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalau sudah kita, kalla sekali-kali tidak. Law ta'lamuna ilmal yakin. Kalau sudah kalian tahu secara yakin. Berarti isyarat bahwasanya kita itu meyakini akhirat kayaknya setengah-setengah. Sebab tadi di saat diajak bicara tentang contoh orang di dunia itu cepat paham. Orang masuk hotel, nyewa hotel 3 hari langsung mengganti meja, mengganti kasur, semuanya dijat. Itu orang gila itu. Kenapa? Dia punya rumah. Kalau mau benahi rumahnya sendiri. Tapi dia hanya nginep 3 hari saja, gara-gara nggak cocok, ganti semuanya. Ini orang gila. Cepat paham urusan dunia. Dengan dunia. Akan tapi di saat bicara akhirat seperti orang tidak ngeh. Ini problem kita. Seperti orang nggak nyambung-nyambung. Tetap saja kita makmurkan dunia kita. Sebentar akhirat kita tidak pernah kita pikirkan. Ingat. Berarti kurang yakin. Tapi kalau engkau ta'lamuna ilmal yakin. Kalau kalian sudah mengetahui yakin seyakin-yakinnya. Seperti keyakinan Imam Ali. La khushifa anni lagita'u mazdadtu yakina. Seandainya neraka itu dibuka. Ini saya tidak akan tambah lagi keyakinanku. Karena apa? Sudah puncak keyakinan. Artinya betul-betul itu akhirat akan aku masuki. Sehingga di saat dia akan melakukan keharaman, dia ingat, aku butuh akhirat. Aku akan masuk rumah akhirat nanti. Aku akan masuk kehidupan di akhirat nanti. Dia akan berhati-hati di saat berurusan dengan dunia ini. Sehingga di saat dia diberi oleh kekayaan yang memang kaya adalah jatah baginya, bagi dia tidak menjadi masalah. Kenapa? Dia bisa dengan kekayaannya untuk berbuat baik. Menyantuni fakir miskin, membuat masjid, pondok pesantren, dan seterusnya. Berbuat baik kepada sanak, saudara, kerabat, dan seterusnya. Ini adalah yang diberi oleh Allah kesadaran. Yakin akan adanya hari akhir nanti. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma hadhil hayatid dunya
illa lahu wa la'ibun. Kehidupan di dunia itu adalah permainan. Lahu, sesuatu yang melalaikan. Kalau engkau tidak sadar ini melalaikan, betul-betul lalai. Dan memang betul melalaikan benar. Yaitu tadi yang kita ceritakan. Kalau ditanya, apakah kau bakal hidup selamanya? Jawabnya tetap tidak. Umurnya sudah 120, kira-kira berapa tahun lagi Pak bakal hidup? Nah, dia mikir berapa tahunnya. Dia sadar, gak lama sebetulnya dia. Karena umurnya sudah 100 tahun. Apakah mungkin kamu hidup 50 tahun lagi? Waduh, kayaknya sih sudah tidak ada ya orang sekarang umurnya 150 tahun. Itu kan muridnya umatnya Nabi Nuh itu. Dia sadar bahwasanya dia juga bakal mati dan seterusnya. Akan tapi ketahuilah, sesuatu yang melalaikan, ini betul-betul melalaikan. Masih saja dia terus. Dan tidak berpikir bagaimana ia membangun rumah akhiratnya. Laibun, permainan. Artinya apa? Serius-seriusnya kita di dunia ini, maka kita akan tinggalkan keseriusan ini. Apa yang kita kerjakan di dunia ini? Apapun yang kita bangun, lihat. Membangun rumah dengan serius. Ternyata permainan. Kenapa? Akan kita tinggalkan. Mengumpulkan duit, serius. Setiap siang malam kita mau mengumpulkan duit, kerja, serius. Pun ternyata akhirnya adalah hasilnya permainan. Kenapa? Kau tinggal. Seperti anak kecil. Kenapa? Sudah tidak butuh. Ditinggalin itu mainan di sana. Sekarang ada anak kecil mainannya macam-macam. Truk-trukan ini. Wow, mobil-mobilan. Buang semuanya. Permainan. Kalau mobil beneran masih dijaga kan. Ternyata di dunia ini dibanding akhirat bukan beneran ini semua. Tapi bukan berarti hidup ini nggak ada. Ada hidup ini, ada. Akan tapi jika dibanding dengan akhirat, benar-benar permainan ini. Singkat sekali. Dengan kehidupan di akhirat, singkat sekali. Dan betul main. Namanya main itu ya nyantai sesaat. Kita berjalan, capek, kita istirahat sebentar. Bukan istirahatnya yang banyak, lalu berjalannya pendek. Itu pemalas. Ini permainan, laibun. Walahun. Nah ini. Jangan diartikan dunia ini ada, dunia itu hayal. Hayal gimana? Ini kelihatan benar kok hayal. Ini nyata ini. Cuman artinya, laibun di sini adalah seseriusnya apapun. Kalau kita membangun dunia, lihat, kita seperti tidak serius. Mainan anak-anak, mainan tanah. Kenceng di pinggir pantai. Bikin rumah-rumahan. Selesai, wah, hancurin. Gitu. Ya itu anak kecil, mainan itu. Atau sudah kenceng itu garapnya 2 jam itu. Anak kecil namanya main. Garapnya 2 jam tuh kenceng. Kalau adiknya nyenggol saja marah itu. Kamu ini ribut itu. Ada anak-anak kan gitu. Ribut itu. Sudah kenceng rapi. Ditinggal. Pergi. Mestinya dibawa pulang kan. Ditinggal pergi. Sama kehidupan dunia begitu. Makanya hendaknya kehidupan kita di dunia ini kita hubungkan dengan akhirat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu. Ketahuilah kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat yang tidak ada kata mati setelah itu. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui, kalau mereka punya keyakinan, kalau mereka faham. Wal ayatu fil babi katsiratun masyhuratun. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang ada hubungannya dengan penjelasan tentang bagaimana keadaan dunia itu masyhuratun, sangat banyak dan sangat masyhur dan sangat banyak sekali. Ammal ahaditsu, adapun hadis-hadis, fa aktsaru min an tuhsar. Maka lebih banyak daripada untuk disebut. Kalau hadis lebih banyak lagi yang menjelaskan tentang bagaimana keadaan dunia ini. Fanudabbih bi tarfin minha, maka akan kami isyaratkan, kami tunjukkan sebagian kecil daripada hadis-hadis tersebut. Ala masiwahu, menunjukkan bahwasanya selain daripada yang saya sebutkan di kitab ini, kata Imam Nawawi, masih banyak lagi hadis-hadis yang berbicara tentang dunia dan berbicara tentang keadaan akhirat.